Kenapa kok dia cuman berbicara elo-elo nama Sabak Tani gitu kan? Nggak ada bahasa lain gitu kan? Nah, kita lihat, kita buka di sini. Ya kalau diterjemahkan ada misalnya terbitan LAI, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dalam terjemahan bahasa Inggris juga ada my Lord, why hast thou forsaken me? Kenapa engkau meninggalkan daku? Tetapi hampir semua gospel di seluruh dunia itu masih tetap ada yang menuliskan Eli, Eli, lama sabachthani. Di situ pertanyaanku, bahasa Aramaik hanya muncul satu kalimat di seluruh versi di dunia ini tentang gospel. Itu pertanyaanku, Sueb. Thank you, standby. Oke, sip. Thank you Bang Panggul ya. Bukan dulu ya. Kok gak bisa muter ini barang ini? Yo, digoyang-goyang kayak kacang ya. Nah, ini kita pakai sumber dari sini ya. Udah tahu kan? Nah, terkait dengan bahasa Aram. Dikatakan begini. Perjanjian baru menunjukkan bahwa bahasa Aram adalah bahasa yang digunakan oleh Yesus dan para muridnya. Ulangi ya, biar gede nih. Coba ulangi. Oke. Perjanjian baru ya menunjukkan bahwa bahasa Aram adalah bahasa yang digunakan oleh Yesus dan para muridnya. Saya ulangi sekali lagi. Bahasa Aram adalah bahasa yang digunakan oleh Yesus dan para muridnya. Kita mendapatkan sejumlah ungkapannya dalam bahasa Aram yang dialih-aksarakan ke dalam bahasa Yunani. Yang paling lazim adalah frasa amen, amen. Diterjemahkan ke ungkapan kuno verily, verily. Dalam KJV, King James Version, sesungguhnya ya Biblos Indonesia yang lain ya ada talitakum, gadis bangunlah. Nah, ungkapan talitakum ya, kalau kita lihat di dalam manuskrip Sinaiticus terutama yang tertua itu kan, sekalipun menggunakan alfabetikal Yunani, sekalipun menggunakan huruf Yunani, tetapi ketika dibaca itu bukan bahasa Yunani, tapi bahasa Aramaik. Kutipannya dari mana? Pada Markus pasal kelima nomor ke-41. Mari kita cek. Dicatat ya, Markus 5:41. Oh, berarti Arab Pegon itu ya, Bro Sueb. Kalau di Jawa tulisannya Arab, tapi ketika dibahasa bahasa Jawa. Ya, that's right, Panggul. Nah, kita lihat ya satu-satu. Markus 5:41 dikatakan. Nah, dibilangnya Markus 5:41. Nah, dikatakan begini. Begini. Ya. Wikhat biida ya datlita Markus tadi Markus berapa ya? Begini. Oh ini ya, sorry. Ya. Wikhat biida datlita wimarla tlitakom kom. Nah, ini bentuk font yang bentuk tulisan seperti ini. Jadi Aramaik itu ada dua bentuk tulisan. Nah, bentuk tulisan yang kedua kayak gini. Litakum. Nah, sekarang kita ke yang satu lagi. Dan masih dalam dalil yang sama, yaitu Markus pasal kelima nomor yang ke-41. Markus 5:41. Nah, dikatakan begini. Wekhat bido datlito wemarlo tlitokum. Nah, tlitokum, bangkitlah. Gitu.
Itukum ya. Nah, lanjut. Dan juga pada kata patah terbukalah pada Markus 7:34. Nah, ini bahasa Aramaik juga. Sekalipun tertulis menggunakan bahasa Yunani, tertulis menggunakan huruf Yunani, tapi kalau pas dibaca itu bukan bahasa Yunani, tapi bahasa Aramaik. Karena tadi dipertegas bahasa Aram adalah bahasa yang digunakan oleh Yesus dan para muridnya. Markus 7:34. Ya, kita lihat. Markus 7:34. Rega. Markus 7:34. Katakan begini. Khot basmayo ve tanakh we marle et fatah. Ya, et fatah. Ini terbukalah. Ya. Ini bentuk tulisan yang pertama. Yang kedua seperti ini. Markus 7 masih dalam dalil yang sama. Markus 7:34. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Guru Nasugi. Masya Allah, kangen sama Ustadz Unggul ini baru bisa jumpa ini, Masya Allah. Nah, kita lanjut tadi dikatakan begini. Wakat basmaya di tanah wimarle itpatah. Kalau bahasa Arabnya iftah. Terbukalah. Maksudnya apa? Matamu sudah terbuka. Gitu. Nah, jadi dari beberapa contoh itu, Pak Unggul memberikan sebuah indikasi bahwa Yesus Kristus itu memang berbahasa Aramaik. Ketika dia berbicara, berkomunikasi sehari-hari itu dia berbahasa Aramaik. Karena manuskrip yang tertua, yakni manuskrip yang seperti contoh itu Sinaiticus ya. Saya waktu pas ditemukan, sekalipun menggunakan huruf Yunani, sekalipun itu sudah tahu bahwa itu berbahasa Yunani, tetapi ada beberapa kisah yang dimana ketika Yesus Kristus itu berkata, itu dia berbicara menggunakan bahasa Aramaik. Oke, paham sekarang. Itu tadi kuncinya ketika Brother Sueb bilang kalau saya itu menyebutnya bahasa Arab Pegon. Tulisannya, aksaranya Arab, tetapi ketika dibaca itu bahasa Jawa sebenarnya. Jadi ketika saya membaca itu sebenarnya bahasa Jawa dan sastranya juga sangat tinggi. Nah, sekarang jelas dari mana kata Eloi Eloi lama sabachthani itu tetap tertulis, karena ketika diterjemahkan dari bahasa Yunani ke dalam ketika dibaca sebenarnya itu bahasa Aramaik, yaitu bahasanya Yesus sehari-hari. Nah, para penerjemah gospel di seluruh dunia ketika menerjemahkan ini ada tetap yang mengabadikan. Kan tadi saya bilang kalau di terjemahan Indonesia ada Tuhanku, Tuhanku, mengapa daku kau tinggalkan. Di gospel bahasa Inggris saya punya juga My Lord, why hast thou forsaken me? Itu kan sudah diterjemahkan, tetapi saya pernah melihat gospel dalam bahasa Inggris ataupun dalam bahasa Indonesia, kata-kata Aramaik ini tetap dipertahankan, yaitu Eli, Eli, lama sabachthani. Udah jelas sekarang saya. Thank you pencerahannya, Brother Sueb. Standby lagi. Oke, sama-sama Pak Unggul. Saya dengar Kenzo itu yang mu'alaf itu bukan ya? Kenzo. Iya, betul Bang. Betul. Oh, Bang Kenzo perasaan mu'alaf ya? Dulu. Udah murtad Bang. Ya. Oh, udah murtad lagi. Sayang loh, udah dalam keselamatan dong. Malah lari lagi ke kegelapan nih Bang Kenzo ini. Kan udah diambil sama Yesus kan. Sama Yesus udah dipilih kan.
Tapi kalau menurut Yesus masuk neraka loh yang nyembah Yesus itu, Bang. Aduh. Ya. Di mana? Di 721 ya, Bang? Matius ya, Pak? Ustaz Sugi nih yang suaranya menggelegar. Ustaz Sugi. Ya, halo. Bang Kenzo ini dulunya Kristen. Aduh, ini apa namanya sih? Aku kok jadi ini.